sini ada keterampilan coaching yang dibagi menjadi SMART. Nah, SMART. S-nya apa? S-nya adalah sponsor. Pertama, buka. Tujuan coaching itu apa? Manfaat coachingnya apa? Ekspektasikan. Jadi jelas tujuan coaching ini nanti akan membawanya atau ranahnya kemana. Jadi harus jelas yang pertama dulu. Yang kedua, perjelas dengan data dan fakta. Jangan berdasarkan feeling atau asumsi. Jadi harus ada data dan fakta. Kemudian yang ketiga, kembangkan. Kembangkan menjadi sebuah gagasan atau ide alternatif solusi yang bermakna dari obrolan-obrolan yang digali bersama bawahannya. Kembangkan terus, gali terus, seperti itu. Kemudian keempat, sepakati. Action plan yang akan dilakukan apa? Oke, selama bulan ke depan harus ada ini. Sepakati action plan-nya saat di situ juga. Kemudian yang terakhir adalah tutup, cek kembali, cek ulang, review lagi, buat kesepakatan, dan sebagainya. Itu adalah pedoman berinteraksi dalam coaching yang benar. Oke, selanjutnya adalah ada 4 kaidah atau keterampilan coaching. Kaidah pokoknya apa sih? Ada 4, teman-teman. Yang pertama, membangun hubungan. Membangun hubungan nggak harus melulu sama lawan jenis ya. Jadi membangun hubungan dengan bawahan itu juga penting, teman-teman. Building rapport di situ. Ya, building rapport. Membangun kepercayaan, harmonisasi antara coach dan coachee. Jangan sampai ada jarak di antara kita. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi jangan sampai suasananya tuh tegang. Yang perlu dilakukan apa? Pertama, yang perlu dilakukan adalah sejajarkan posisinya dengan bawahan. Ya, sejajarkan dulu posisinya dengan bawahan. Anggap dulu posisinya sejajar. Kemudian yang kedua, itu adalah menghargai coachee. Caranya gimana? Dengan cara misalnya tidak menginterupsi, membuat coachee lebih nyaman, kemudian memberikan ruang untuk coachee bisa lebih terbuka, seperti itu. Yang ketiga, tunjukkan ketertarikan pada topik yang dibicarakan oleh coachee. Jadi ketika coachee ngomong, dengarkan baik-baik gitu. Jangan ketika coachee ngomong, kemudian kita asik main HP. Nah, kayak gitu. Nah, yang nomor 4 ini adalah berikan senyuman yang tulus dan hangat. Sambut coachee dengan sambutan yang hangat. Intinya adalah ini untuk mengurangi jarak ya, mengurangi jarak yang terlalu jauh dengan bawahannya. Yang kelima, berikan komentar positif terhadap perilaku positif dari coachee. Ketika kita ketemu ada komentar positif, maka silakan berikan komentar positif kepada perilaku coachee. Oke. Kemudian don'ts-nya apa yang nggak boleh dilakukan ketika building rapport itu berjalan? Membuat jarak yang terlalu kaku dengan bawahan. Misalnya keinginan yang terlalu ingin dihormati, seperti itu. Sejajarkan dulu posisinya dengan coachee, kemudian tidak diperkenankan juga untuk bersikap defensif, menunjukkan bahasa tubuh penolakan. Oh, no, tidak, dan sebagainya. Kemudian bahasa basi yang terlalu berlebihan itu juga tidak bagus ya, teman-teman. Dan jangan untuk menghakimi apapun yang dibicarakan oleh coachee. Tampung. Itu adalah cara untuk building rapport yang bagus atau membangun sebuah kepercayaan, harmonisasi antara atasan dan bawahan yang bagus. Oke, yang kedua, keterampilan yang kedua atau kaidah pokok yang kedua adalah mendengarkan. Mendengarkan. Kayaknya simple ya ketika kita dengar mendengarkan. Ya aku dengerin. Tapi mendengarkan bukan hanya itu, teman-teman. Mendengarkan itu ada konsep yang baku di sini. Sejauh mana kita bisa terlibat dan memahami apa yang dibicarakan dalam proses coaching. Yang perlu dilakukan, yang pertama itu adalah jaga kontak mata, teman-teman. Ketika kita ngobrol, jaga kontak mata dengan diri coachee. Jangan ketika kita ngobrol, kita ngeliat kemana.
kemana, kayak gitu. Yang kedua, misalnya klarifikasi perasaan, perilaku, dan pikiran. Diklarifikasi perasaan dari Koci apa, perilakunya seperti apa, pikirannya seperti apa. Kemudian yang ketiga, berikan anggukan dan komentar positif, feedback. Kemudian, nah yang don'ts itu apa yang tidak boleh dilakukan? Yang pertama itu adalah distraksi dari lingkungan. Usahakan kita coaching itu di sebuah situasi yang ideal, jauh dari distraksi lingkungan. Yang kedua, distraksi personal atau internal. Yang ketiga, membantah atau berargumen. Dan yang paling terakhir adalah menginterupsi. Oke teman-teman, yang ketiga, keterampilan atau kaidah pokok yang ketiga itu adalah bertanya. Cara bertanya itu berbeda ketika pertanyaannya menghakimi. Cara bertanya yang paling bagus itu adalah dengan proporsi yang ada hijaunya, yang paling bawah teman-teman. Jadi yang paling bawah ini menjelaskan tingkatan cara bertanya yang benar. Misalnya nih, pertanyaan negatif itu adalah pertanyaan yang langsung menghakimi. Kenapa kamu selalu terlambat? Itu adalah pertanyaan yang negatif. Itu akan lebih bagus ketika teman-teman menggunakan kata-kata yang lebih bagus. Saya merasa ada hal lain nih, seperti keraguan yang sepertinya mengganjal. Apa ada yang bisa diceritakan? Nah, itu adalah sebuah cara bertanya yang jauh lebih bagus dan mendalam. Gitu ya. Kemudian, selain bertanya, kaidah pokok selanjutnya adalah hadir. Hadir. Iya, saya ada kok di sini. Memang secara fisik ada, tapi apakah secara psikis ada di situ? Belum tentu, teman-teman. Jadi ingat, fokus pada koci, bukan pada solusinya. Menghindari judgement atau asumsi pribadi. Seringkali kita hanya judgement dan asumsi kita kemana-mana. Pokoknya hindari judgement dan asumsi. Yang kedua adalah tidak terjebak pada emosi yang berlebihan. Yang ketiga, tidak terpancing untuk membicarakan pihak lain. Nggak gosip, nggak gibah ya teman-teman. Yang keempat, sabar baca situasi untuk respon di momen yang tepat. Hadir total secara fisik dan mental bagi koci. Niat untuk membantu koci, itu adalah prinsip hadir yang tepat.